Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu berlari santai menuju pusat kota Wonogiri. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami siswa dari SMA Negeri 1 Genteng, kelas 12 MIPA 3. Saya Bagaskara Satria Ramadan, absen 07, dan teman Saya Maurif Alfariza, absen 22. Di sini kami akan menyampaikan materi pembelahan sel, amitosis, dan mitosis. Oke, jadi kita harus mengerti dahulu apa itu pembelahan sel. Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih menjadi sel baru. Untuk fungsi dari pembelahan sel sendiri, yaitu melakukan pembelahan sel agar dapat berkembang biak pada organisme uniseluler dan regenerasi sel yang mati, serta proses pertumbuhan. Kita masuk ke amitosis. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu apa itu amitosis. Amitosis adalah pembelahan sel secara langsung. Biasanya pembelahan ini ada pada organisme prokariotik. Dan amitosis ini dilakukan secara spontan tanpa adanya tahapan-tahapan dalam pembelahannya. Dari satu sel membelah menjadi dua, yaitu bisa kita sebut sebagai pembelahan biner yang terjadi pada organisme prokariotik seperti ganggang biru. Mekanisme dari pembelahan sel secara amitosis yang pertama yaitu kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Kemudian kromosom berduplikasi atau mengganda. Lalu membran plasma melekuk ke dalam membagi sel menjadi dua bagian. Kemudian terbentuk dinding sel baru di antara sel-sel anak sehingga dihasilkan dua sel anak yang sifatnya sama dengan sel induk. Oke, selanjutnya kita masuk ke mitosis. Jadi pembelahan sel mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Proses pembelahan mitosis ini terjadi di semua sel-sel tubuh, kecuali pada sel kelamin, yaitu pada sel gamet. Mekanisme pada pembelahan sel secara mitosis yang pertama yaitu interfase. Sebelum sel mengalami pembelahan, sel akan mengalami masa interfase. Interfase merupakan fase persiapan yang paling lama dari keseluruhan siklus sel, yaitu kira-kira 90% dari siklus sel. Interfase dibagi menjadi 3 subfase sebagai berikut. Fase G1 atau pertumbuhan primer, yaitu sel mengalami pertumbuhan sehingga tampak lebih besar. Fase ini berlangsung selama 6-12 jam. Fase S atau fase sintesis, terjadi sintesis DNA dan DNA mengalami replikasi. Fase ini berlangsung selama 6-8 jam. Fase G2 atau pertumbuhan sekunder, terjadi pertumbuhan lagi dan terbentuklah organel-organel sel sehingga persiapan sel membelah. Fase ini berlangsung selama 3-4 jam. Selanjutnya kita masuk ke tahap awal pembelahan sel, yaitu tahap profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan dua sentrosom. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Mikrotubulus mulai terlihat di antara dua sentrosom. Lama-kelamaan, mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang bisa kita sebut dengan benang-benang spindle. Di tahap pembelahan sel ini juga benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari dua kromatin identik yang terikat pada sentromer. Di akhir tahap profase, nukleolus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Metafase. Pada tahap pembelahan sel ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Kemudian pasangan kromatit bergerak ke bagian tengah sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Selanjutnya anafase. Pada tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian stromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle yang menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Selanjutnya telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk.
di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Jadi yang terakhir, kita masuk kepada tahap sitokinesis. Pada fase sitokinesis terjadi pembelahan sitoplasma dan terbentuknya sekat yang memisahkan kedua bagian sel yang menjadi dua sel anakan. Ada dua macam sitokinesis, yaitu sitokinesis pada hewan dan pada tumbuhan. Sitokinesis pada hewan. Pada sel hewan, sitokinesis diawali dengan pembentukan alur pembelahan di bidang ekuatorial, yaitu di tengah-tengah sel. Pada sisi alur pembelahan sitoplasma, terdapat cincin kontraktil. Cincin kontraktil tersusun dari mikrofilamen aktin dan molekul protein mitosin. Kontraksi cincin mikrofilamen tersebut menyebabkan alur pembelahan semakin dalam, sehingga pada akhirnya terbentuk dua sel anak. Dan selanjutnya, pada sel tumbuhan. Berbeda dengan sel hewan, sel tumbuhan yang berdinding sel saat sitokinesis tidak membentuk alur pembelahan, tetapi vesikula-vesikula yang dihasilkan oleh badan Golgi berpindah di sepanjang mikrotubula di tengah-tengah sel. Vesikula-vesikula yang membawa materi dinding sel tersebut bersatu membentuk pelat sel. Pelat sel ini membesar hingga membran di sekelilingnya bergabung dengan membran plasma. Kemudian terbentuklah dinding sel baru yang memisahkan kedua sel anak. Oke, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari materi yang kami bawakan yaitu pada fase amitosis itu adalah fase yang spontan, yang artinya tidak ada tahapan-tahapan dalam pembelahannya yang terjadi pada organisme prokariotik saja. Sedangkan mitosis yaitu tahapan yang terjadi pada makhluk multiseluler yang contohnya yaitu tumbuhan dan hewan. Pada mitosis sendiri yaitu ada 6 tahapan, yaitu interfase, profase, metafase, anafase, telofase, dan yang terakhir sitokinesis. Tetangga baru namanya Maman. Cakep, Punya anak namanya Dadan. cakep. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan. Goreng ikan sambil makan mie. Cakep, Goreng sedikit jangan sekaligus. cakep. Cukup sekian presentasi kami. Semoga dapat nilai bagus. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Body of an icon, and my girl about a 10. I should fuck her